Translasi itu adalah perpindahan geometri yang menggeser setiap titik suatu objek atau ruang dengan jarak yang sama dan arah tertentu. Jadi ini rumusnya A, X, Y. T itu translasi. T itu A, B. Terus A aksen itu X ditambah A, Y ditambah B. A plus itu ke kanan, A min ke kiri, B plus ke atas, B min ke bawah. Soalnya itu tentukan bayangan titik A min 6,4 oleh translasi berikut. Karena A-nya sudah ada, bayangan A-nya sudah ada, translasinya juga sudah ada, jadi kita tinggal cari A aksennya. Jadi kita kasih masuk A min 6,4, translasinya 4,7. A aksennya itu min 6 ditambah 4, min 6 ditambah 4 sama dengan min 2, 4 ditambah min 7 sama dengan min 3. Ini 4 ditambah min 7 sama dengan min 3. Kalau mau dibuktikan betul atau tidak, kita tinggal gambar di sini. Di sini kan bayangannya itu kan A-nya itu kan min 6,4. Nah, ini translasi ini bagian A. Jadi ini kan A plus. Kenapa saya bilang A? Karena di rumusnya di sini A, B. Jadi di sini A, B. Nah, A-nya itu 4. A plus A positif maksudnya A positif. Jadi positif, jadi dia ke kanan. 4 kali ke kanan. 1, 2, 3, 4. Jadi titiknya di sini. Terus bagian B-nya itu min 7. Min 7 itu berarti dia ke bawah 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dia berhenti di sini. Jawabannya itu min 2,3. Sama dengan yang di sini, min 2,3. Sekarang kita mau cari yang bagian B-nya. Bagian B-nya itu 5 satuan ke kiri. 5 satuan ke kiri berarti min 5. Karena ini kan A. A itu kalau min itu berarti dia ke kiri. Jadi min 5,3 satuan ke atas. 3 satuan ke atas berarti positif. Jadi min 5,3. Kita masuk kita ganti lagi translasinya itu min 5,3, bukan lagi 4,7, tapi min 5,3. Jadi min 6 kita tambah dengan min 5. Min 6 tambah min 5 itu sama dengan min 11. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Kita buktikan lagi di sini. Min 5 berarti dia ke kiri 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kita cari bagian B-nya. 3 berarti dia kan positif, jadi ke atas 3 kali. 1, 2, 3. Titiknya di sini berarti min 11,7. Sama dengan di sini min 11,7. Itu adalah refleksi, bisa dibilang sebagai pencerminan dalam transformasi geometri, yang berarti adalah perubahan dengan sifat dari suatu cerminan datar. Beberapa rumus-rumus yang ada di dalam refleksi, yaitu mulai dari sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan minus X, titik asal, garis X sama dengan H, dan garis Y sama dengan K. Jadi dimulai dari jenis pencerminan sumbu X dan sumbu Y. Akan menjelaskan mengenai sumbu X. Jadi sumbu X itu kalau mendengar dari kata refleksi, kita tidak jauh beda dengan kata pencerminan. Jadi refleksi itu sama saja dengan pencerminan. Jadi perumpamaannya saja, kalau misalnya teman-teman ya bercermin, posisi cerminnya itu ada di X. Jadi otomatis posisi cerminnya kan ada di X. Jika kalian berdiri di bagian sini, maka otomatis refleksi yang kita punya itu berada di bagian sini. Kok bisa? Tentu saja karena di bagian sumbu X ini sudah menjadi pencerminan untuk kita, dimana dari kalau kita berdiri di sini, itu berarti di sini. Jadi tidak mungkin kalau misalnya kita berdiri di sini, lalu cermin kita di sini, tetapi pantulan refleksi kita itu berada di sini. Tidak ya guys, tidak seperti itu.
Jadi sumbu X memiliki rumus seperti P dalam kurung X, Y melalui mirror X P aksen X, minus Y. Jadi ini adalah titik asal kita. Di sini adalah X, Y. Otomatis di sini adalah P aksen, X, minus Y. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumbu Y. Sumbu Y sebenarnya itu tidak jauh beda dengan sumbu X ya. Jadi kalau misalnya perumpamaannya sama juga, itu seperti kalau kita bercermin. Misalnya kalau kita itu cerminnya berada di garis biru ini. Otomatis jika kita bercermin di tempatnya di sini, itu refleksi kita akan menuju ke sini. Jadi andai saja ini cermin kalian, lalu kalian berdiri di sini, otomatis refleksinya akan memantul ke sini. Gak mungkin misalnya cerminnya di sini, terus munculnya di sini juga, gak mungkin kan? Sama saja seperti sumbu X, masing-masing mempunyai tempat pencerminannya sendiri, lalu dengan pantulannya sendiri. Jadi untuk sumbu Y ini memiliki rumus P X, Y mirror Y P aksen minus X, Y. Di sini sekarang ada pencerminan terhadap titik asal. Nah, di pencerminan titik asal sini yang digunakan jadi cermin itu di titik 0,0 ini di sini. Nah, jadi kalau misalnya titik asalnya ada di kuadran 1 sini, nanti dia bakal pindah ke kuadran 3 bayangannya. Karena sesuai rumusnya sini. Nah, kalau di sini XY-nya positif, maka nanti berubah jadi negatif. Begitu juga sebaliknya, kalau dia negatif, misalnya ya di sini, nanti juga pastinya jadi positif dua-dua di sini. Saya akan menjelaskan tentang soal refleksi, yaitu pencerminan terhadap Y sama dengan X. Jadi ini garis ini adalah cerminnya. Cerminnya itu bagi kuadran 1 dan 3. Jadi 2 bagian. Jadi kalau titiknya di salah satu kuadran, maka bayangannya itu dia ada di kuadran yang sama. Bayangannya ada di kuadran yang sama. Terus kalau titiknya kuadran 2 dan 4 di sini, maka titik dan bayangannya ada di antara 2 kuadran tersebut. Akan membahas tentang pencerminan terhadap Y sama dengan min X. Jadi sama seperti nomor 4 ini ya. Coba lihat, Y sama dengan X, itu garisnya kan diagonal begini, dia dari kiri bawah ke atas kanan ya. Nah, di pencerminan terhadap Y sama dengan min X, itu dia dari kiri atas ke kanan bawah ya. Jadi rumusnya itu adalah P dalam kurung X, Y, di patokannya adalah sumbu Y sama dengan min X. Jadi P aksennya itu adalah min Y, min X. Jadi seperti ini. Bayangkan ini garis merah adalah cerminnya. Ya. Misal kalau kita mempunyai titik di sini, anggap ini titik asalnya. Titik asalnya di sini P sama dengan X, Y, habis itu ini cerminnya, bayangannya pasti akan ada berada di sini, Kuadran 3. Iya. Karena ini dia berubah menjadi min, sama seperti rumusnya XY Y X. Jadi XY itu berubah menjadi min Y, min X, seperti begini ya. Oke, saya akan lanjut. Pencerminan terhadap X sama dengan K. K itu hanya sebuah simbol, bisa juga kita berubah menjadi B, A, B, C, D, terserah ya. Itu hanya sebuah simbol dari ini. K itu adalah nilai dari sebuah garis buatan yang kita lihat sini warna merah. Jadi X itu sama dengan K. Jadi anggap saja misalnya K ini adalah K ini nilainya 3, kita anggap gitu saja. Dan garisnya berada di sini. Dan seperti rumusnya ada di sini, P X, Y dijadikan sumbu
sumbu X sama dengan K adalah P aksen dengan rumus 2K kurang min X, Y. Jadi memang cara kerjanya adalah kita coba bayangkan kalau ada titik di sini, ini titik P, X, Y. Dan bayangannya ada di sini pastinya karena cerminnya ada di sini. Apa yang berubah? Tentunya yang berubah itu adalah X-nya karena patokan dari garis buatan itu berada pada sumbu X, terkena pada sumbu X. Jadi kita lihat, kita anggap mungkin di sini X-nya itu adalah 1 dan Y-nya adalah 2. Jadi di sini K-nya adalah 3. Jadi kita ikuti rumusnya 2 kali 3. 2 ini 2 kali 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Dikurang ini tadi 2 kali 3 dikurang X asal. X asal sini. X asal sini 1 kan? Berarti 2 kali 3 6. Kurang 1 sama dengan 5. Berarti di sini 5, Y. Di sini. Seperti begitu. Jadi nomor 7 Di sini. sama seperti nomor 6 tadi. Ini sekarang garis buatannya berada di pada sumbu Y. Jadi kita anggap seperti begini, sumbu Y, ada garis pada sumbu Y dan garis itu adalah namanya H, garis H. Dan ini rumusnya P X Y dalam sumbu Y sama dengan H. Jadi rumusnya itu adalah P aksen X, 2H kurang Y. Jadi sama seperti rumus pada ini, pada nomor 6 PXY, kita ubah itu tadi ubah X-nya, sekarang kita akan mengubah Y-nya. Jadi seperti ini, anggap kita mempunyai bayangan di sini, anggap kita punya bayangan di sini dan pasti bayangannya di sini, titiknya di sini. Jadi seperti itu pencerminan terhadap Y sama dengan H, sama seperti X sama dengan K, tapi bedanya itu kami mengubah Y-nya karena titik garis asal cerminnya ini berada pada sumbu Y.